Kita kelas mana? Berapa yang hadir? Ini 16 Pak. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Al-Furqan As'ad. Dan Ahmad Fadil Musi. Dengan alasan? Tidak. Begitu terapi kan ada. Sebelum masuk pelajaran, mau dulu absen dulu. Selesai absen baru. Dan setelah bikin doa di depan. Al-Furqan As'ad, Al-Wahab. Al-Wahab, Al-Wahab. Amira Anggian Dubaka, Hadir Pak. Delima Ajamil Dubaka, Alfa. Fatma, Alfa. Hafiz Mubarak Lusi, Hadir Pak. Irfan Said Maulau, Hadir. Muhammad Adiansa, Hadir Pak. Muhammad Ajam Dubaka, Nur Mustafa Hamzah, Hadir Pak. Raihan Sabitri Lusi, Hadir Pak. Rizky Ahmad Fauzan, Hadir Pak. Lugaya, Hadir Pak. Yudina Dubaka, Hadir Pak. Salam Makano, Hadir Pak. Siti Aminah, Hadir Pak. Siti Salam Makano, Alfa. Siti Julaya Lusi, Hadir Pak. Siti Jumlah Hayalusa, Hadir Pak. Titian Arsi Masi, Hadir Pak. Fatimah Jahra Wakano. Hadir Pak. Oke, terima kasih atas penyampaian kehadirannya kepada ketua kelas dan anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, aku minta satu orang untuk bikin doa di depan untuk berkah untuk kita semua. Silakan. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih ketua kelas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Mungkin bahasa ini pernah anak-anak dengar dengan apa itu komputasional. Nah, sebelum guru masuk di cara berpikir komputasional, ini materi data coding dan juga mungkin pernah dapat di atau pernah dengar tentang cara berpikir komputasional dan
Mungkin semua juga pernah punya masalah, baik itu masalah dalam masalah yang dianggap itu masalah serius, juga masalah yang dianggap cumanya masalah biasa-biasa. Bukan hanya masalah bertengkar atau yang lain-lain, kayak masalah mau di sekolah bangun kalau telat, itu jadi masalah. Nah, ketika masalah itu ada, kamu harus cari cara bagaimana masalah itu kita selesaikan dengan cara yang lebih rinci atau lebih lebih detail atau mengatasinya lebih cepat dengan hal seperti apa. Nah, pasti kalau anak-anak mau di sekolah, sekolah lah, ini kita lihat masalahnya apa. Kenapa saya di sekolah hari ini bangun lat? Mungkin masalahnya itu terlalu lat atau ada mungkin ganti terlalu lama, saya ibu kita terlalu lama. Nah, dari masalah-masalah yang bikin waktu dia terbuang percuma, kita fokuskan pada hal-hal penting yang membuat kita lebih cepat ke sekolah. Jadi kalau fokusnya minum teh, langsung digerakkan bangun, langsung minum teh, mandi, langsung berganti langsung ke sekolah. Tidak usah tambah-tambah pekerjaan yang lain, itu membuang waktu. Dan cara itu, sebelum kita fokus pada ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional. Coba satu orang baca, Bilbina juga. Coba Bilbina baca tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat memahami prinsip dasar berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Peserta didik dapat menerapkan prinsip berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat memahami prinsip dasar berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional itu ada 3 pilar, ada 4 pilar. Yaitu yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, dari 4 pilar itu nanti kita akan ketahui di sub materinya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua, kita lihat peserta didik dapat menerapkan prinsip berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk di materi pembelajarannya, kita nonton video untuk penguatannya. Sama-sama kita nonton, dan kita tahu apa itu cara berpikir komputasional. Dekomposisi artinya memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhati dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alamnya.
paling pas. Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Bernalar kritis. Hari Sabtu, tepat pukul 2 siang. Teriknya sinar matahari berunjuk. Dari video tadi kan sudah nonton, pasti di situ apa yang kalian dengar dan apa yang kalian lihat dari videonya tadi. Apa saja yang kalian dengar dari penayangan video tadi? Ada? Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada juga aksi dan algoritma. Dari semua pilar itu yang dimaksud dengan berpikir Komputasional. Inilah pengertiannya. Coba abang baca pengertian dari berpikir komputasional. Berlindung juga. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Membantu manusia menggunakan langkah-langkah yang jelas, terstruktur dan dapat menjalankan komputer. Jadi pengertian dari berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi maksud dari berpikir menyelesaikan masalah secara sistematis yaitu berarti secara terstruktur. Jadi kayak masalah kan saya berikan satu contoh masalah. Mungkin masalah yang mengerjakan atau yang tadi yang di video tadi kan ada masalah dia mau membuat jus mangga. Dia hanya membutuhkan mangga, air, blender, gelas dan gula. Dia tidak berpikir bahwa air itu datangnya dari mana. Dia tidak berpikir bahwa mangganya dari mana. Dia cuma hanya langsung berpikir pada secara terstruktur supaya masalah yang diselesaikan diselesaikan secepatnya. Dia hanya membutuhkan mangga, membutuhkan air dan gula dan lain-lain untuk membuat jus mangga. Dia tidak lagi berpikir mangga dari mana. Kalau di rumah-rumah kan kalau anak-anak mau bikin sesuatu pasti tanya, ini asalnya dari mana? Ini dari mana? Kan masih berpikir begitu. Tapi kalau untuk berpikir komputasional dia langsung secara terperinci. Dia langsung fokuskan. Yang mau bikin jus mangga berarti yang dibutuhkan adalah mangga, air, gula, pasti blender dan lain-lain. Nah, kalau kalian juga kalau anak-anak juga atau yang wanita khususnya wanita kalau mau bikin nasi goreng pasti tanda yang lain. Saya mau kata minyak di kompor masih ada kasih saya nggak tinggal fokuskan pada yang dibutuhkan nasi goreng apa saja nasi, pasti langsung nasi langsung fokuskan kepada nasi, bawang, garam, cili dan lain-lain. Saya tanya kata cili dan bawang ini balik di mana? Ini mau cari di mana? Seperti itu langsung fokuskan pada hal-hal yang utama. Maka dari hal-hal yang utama tadi itu ada 4 yang tadi yang kalian itu apa saja? Ada dekomposisi, ada juga abstraksi dan algoritma. Nah, itu dimaksud dengan cara berpikir komputasional. Dia punya 4 pilar ini. Yang tadi yang sudah ditayangkan di video yaitu dekomposisi, yaitu memecah masalah besar jadi kecil. Dan yang kedua pengenalan pola yaitu mencari kesamaan atau kemiripan. Dan yang ketiga abstraksi, yaitu menyajikan informasi penting mengabaikan yang tidak perlu. Maksud dari menyajikan informasi penting yaitu yang tadi itu kayak sesuatu yang asalnya dari mana tidak bisa berpikir langsung
maka sebelum mangga ini beli di mana, sebelum mangga ini dari mana langsung kita tinggal buka apa kebutuhannya di semangga dengan mangga, air dan lain-lain. Ada yang keempat yaitu algoritma. Ketika balik saudara kita susun langkah-langkah. Di semangga pasti yang utama semua antar mangga, air dulu, habis air baru masukkan mangga, gula dan lain-lain. Itu punya langkah-langkah untuk membuat jus mangga. Kemudian taruh gula blender tidak saputan. Nanti ada air dulu baru mangga dan komposisi yang lain. Itu langkah-langkah utama. Ini contoh dari komposisi. Tidak bisa lagi kita karena dari kita bahas dari pikir sampai di contoh yang tadi. Langsung kita ke bagian kelompok untuk pembahasan supaya aku mau dari tiap-tiap kelompok itu bisa memahami seperti yang tujuan tadi, yaitu memahami bagaimana itu dekomposisi, algoritma, dan pengenalan pola terus abstraksi itu dia bisa memecahkan masalah berpikir kelompok. Dan aku mau bagi kelompok 3 kelompok saja supaya karena jumlah sudah terlalu sedikit 3 kelompok saja. Nanti Pak Guru baca nanti isinya sesuai yang sudah di hitung saja. Coba dari sini hitung dulu supaya kelompoknya saya acak. Mira 1, 2, 3, 4, 2, 3. 3 saja sampai 3 saja. Jadi 1, 2, 3 baru terus 1 dan 3. Terus sampai 4 3 kelompok saja. Coba ulang Mira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Kelompok 1 kan kasih nama apa? Kelompok 1 kelompok apa? Kelompok 1 nama apa? Kelompok 1. Kelompok 1 nama nasi goreng. Iya. Nah, nasi goreng. Berarti nasi padang. Iya, Yang bilang bubur ayam. Oh, ayam lalapan. Ayam lalapan. Kelompok nasi padang. Ayam lalapan sama nasi goreng. Kelompok apa tadi? Nasi goreng. Berapa kan? Nanti untuk presentasinya itu langsung steam, siapa yang duluan? Ini kelompok nasi goreng, nasi padang, jangan yang lalapan. Nah, fokus pada materi, fokus pada materinya dan lihat tugasnya kamu. Waktunya masih lama.
Apa nih? Sup ya. Gimana? Biarin saya kan. Nasi padang warna kuning, ayam lalapan, dan nanti digoreng. Flash. Waktunya tinggal 5 menit. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah selesai? Nah, jadi kamu lihat, nanti siapa yang presentasi duluan? Kita spin. Sudah sini ada nasi padang, ayam lalapan sama kelompok nasi goreng. Kita spin. Mulai ya? Nasi goreng. Kamu nasi goreng? Dengan aplaus.
Maju di kelas aja. Di depan. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasi goreng ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan tidak membuang-buang waktu, saya persilakan kepada teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang satu contoh berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi atau memecah masalah menjadi bagian kecil. Kita pecah kegiatan yaitu menyiapkan sarapan menjadi beberapa langkah kecil. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan yaitu roti, telur, teh, air, dan gula. Yang kedua yaitu memasak telur. Yang ketiga memanggang roti. Dan yang keempat menyeduh teh. Dan yang kelima menyajikan semuanya di meja. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola atau mengenali kesamaan atau keteraturan. Kita perhatikan bahwa yang pertama, semua langkah melibatkan menyiapkan bahan lebih dahulu. Dan yang kedua yaitu ada pola urutan waktu yang butuh waktu lama dilakukan lebih dulu, atau misalnya air direbus dulu untuk teh. Yang ketiga yaitu setiap langkah melibatkan pemanasan, yaitu memasak, memanggang, dan merebus. Kemudian yang berpikir komputasional yang ketiga yaitu abstraksi atau mengambil inti dari pola. Dari pola tadi kita simpulkan hal pentingnya. Setiap sarapan menyiapkan bahan, memasak, dan menyajikan. Detail seperti merek roti atau jenis kompor tidak penting untuk memahami proses utamanya. Jadi abstraksinya adalah untuk membuat sarapan, kita perlu menyiapkan bahan, langkahnya sesuai kebutuhan, lalu menyajikannya. Yang keempat yaitu algoritma. Algoritma yaitu kata lain dari membuat langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita buat urutan logis atau algoritma untuk menyiapkan sarapan. Cara yang pertama yaitu siapkan semua bahan seperti roti, telur, teh, gula, air. Yang kedua yaitu panaskan air di panci. Yang ketiga sambil menunggu air mendidih, pecahkan dan goreng telur. Yang keempat yaitu setelah telur matang, kita panggang roti. Yang kelima yaitu tuang air panas ke gelas berisi teh dan gula. Aduk hingga larut. Dan yang keenam, sajikan roti dan telur di piring dan teh di cangkir. Yang ketujuh yaitu sarapan siang. Itu saja hasil presentasi kami. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Setiap kelompok memiliki satu pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok nasi padang, ada yang mau bertanya? Kelompok lalapan. Kelompok nasi padang, ada? Apa? Kelompok yang lalapan. Berarti ada. Itu saja hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apa sih yang pinggirannya? Kita sedih lagi. Untuk kelompok antara kelompok ayam lalapan sama nasi padang. Nasi padang yang lagi viral-viralnya. Berikan apa? Berarti kalau nasi padang selesai, berarti yang terakhir terakhir akan satu rata dari ayam lalapan. Mulai, silakan. Silakan kelompok. Sudah masa nanti harus di. Sudah, nasi padang kok. Nah, silakan berikan aku satu kali baru. Mana moderator? Coba satu materi satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tidak membuang waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit berpikir komputasional. Langkah-langkah berpikir komputasional. Penjelasan tentang kegiatan membuat kopi. Dekomposisi. Memisah proses membuat kopi menjadi bagian-bagian kecil. Mengambil gelas, masukkan kopi, minum air panas, mengaduk, dan menambahkan gula atau susu. Pengenalan pola. Mengamati pola yang biasa dilakukan saat membuat kopi seperti urutan masukkan bahan dan takaran yang dipakai. Abstraksi. Menghilangkan detail yang tidak penting seperti merek kopi atau gelas yang digunakan. Fokus pada langkah penciptaan membuat kopi. Algoritma. Membuat langkah-langkah prosedur yang jelas. 1. Mengambil gelas. 2. Masukkan 1 sendok kopi. 3. Tuang 200 ml air panas. 4. Mengaduk. 5. Menambahkan gula atau susu sesuai selera. Ya, itu saja dari materi kami. Kemudian kami lanjut dengan sesi pertanyaan. Yang sesi pertama 1 pertanyaan, yang kelompok yang ingin bertanya disilahkan. Belum bulan dulu ya? Ada? Tidak Pak. Sudah Pak. Pas. Ya, itu saja presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut ini aja, kelompok kreatif kita. Kelompok ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Safiatul Bapak dan teman sebelah saya. Agus Mubarak Bersih. Kami dari kelompok KM8 berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu tentang komputasional dengan contoh mengirim pesan WhatsApp. Untuk itu agar tidak membuang waktu, saya persilakan saja kepada pemateri untuk memaparkan materi pada hari ini. Untuk pemateri dipersilakan. Contoh komputasional yang kami akan paparkan yaitu mengirim pesan WhatsApp. Dari tahap komputasional yaitu dekomposisi. Pertama, nyalakan HP. Kedua, buka WhatsApp. Ketiga, pilih kontak. Keempat, ketik pesan. Kelima, tekan kirim. Dan keenam, tunggu balasan. Yang kedua, pengenalan pola. Tahap komputasional pengenalan pola. Aktivitas di Telegram, Instagram DM, SMS juga memiliki pola yang sama, yaitu buka APK, buka aplikasi, pilih kontak, ketik, dan kirim. Kemudian abstraksi. Fokus pada bagian penting saja. Perangkat HP, aplikasi WhatsApp, kontak tujuan, isi pesan, hal lain seperti warna HP, emoji, tema WA itu tidak penting. Yang keempat, algoritma. Langkah-langkah untuk mengirim pesan WhatsApp lewat tahap komputasional algoritma yaitu yang pertama, nyalakan HP, buka aplikasi WhatsApp, cari dan pilih kontak, ketik pesan yang ingin dikirim, tekan tombol kirim, dan pastikan terkirim atau centang 2. Di sini saya akan membukakan sesi pertanyaan untuk kelompok yang bertanya. Dipersilakan untuk tiap-tiap kelompok memiliki 1 pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok yang berbakat. Apa saran dan manfaat daripada berpikir komputasional? Ini jawaban saya bisa diulang. Di sini saya akan mengulangi pertanyaan saya, yaitu
Apa saran dan manfaat dari berpikir komputasional? Manfaat dari berpikir komputasional adalah untuk berpikir secara logika, berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan tidak ribet untuk dipikirkan. Sedangkan saran yaitu jika ini berpikir komputasional, jangan berpikir hal-hal yang tidak penting, tapi berpikirlah kepada tujuannya. Itu saja hasil dari presentasi kami. Kami meminta maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata atau pengucapan. Kami berterima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan kami dalam presentasi tersebut. Sekian dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan hapus. Jadi ya, kita perhatikan. Sudah selesai dari presentasi tiap-tiap kelompok juga. Dari presentasinya, Guru anggap kan sudah tahu bagaimana cara berpikir komputasional dengan pemecahan masalahnya dari masalah yang lebih besar. Kita spesifikasi dari masalah yang lebih kecil atau yang lebih kecil. Terus sudah ada dari komposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga ada dari itu kita masuk kepada kesimpulannya. Kita lihat kesimpulannya bahwa berpikir komputasional itu Nah, coba kita lihat pada kesimpulannya di atas bahwa sebelum kita akhiri materi ini, aku minta dari tiga kelompok ini perwakilan untuk membaca kesimpulan dari materi kita hari ini untuk melengkapi atau mengakhiri pelajaran ini. Kita masuk di kesimpulannya. Coba seseorang untuk membaca apa kesimpulan dari cara berpikir komputasional di materi hari ini. Coba Amira. Coba Amira baca kesimpulannya di atas supaya kita bisa lihat di materi ini, bisa bisa